Welcome back to my channel. It's me, Agukat, once again. And first of all, don't forget to subscribe my channel. Kalau ada Wahabi yang cuma pakai kaos, kemudian celana cingkrang, nggak pakai peci, terus mereka merasa dirinya sunnah, bener nggak kayak gitu tuh? Ya jelas nggak bener lah, karena pakaian Rasulullah SAW oleh para ulama diterangkan dari atas. Kepala Rasulullah biasanya pakai kopiah, kemudian diikat dengan sorban atau imamah. Kadang-kadang Rasulullah pakai sorban aja tanpa kopiah, kadang-kadang pakai kopiah aja tanpa sorban. Lalu ke bahu ini ada selendang. Sedangkan ke bawah Rasulullah kebanyakan pakai gamis, kadang pakai jubah, kadang pakai sarung cuma di atas mata kaki. Kalau riwayat pakai celana itu gak ada pakai celana, cuma ada riwayat Rasulullah pernah beli celana. Kalau riwayat Rasulullah tampil di depan publik pakai celana itu kata para ulama gak ada. Seperti penjelasan Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad dan Imam Muhammad bin Yusuf As-Salihi dalam kitab Subulul Huda war Rasyad. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW di situ ketika berada di Sidratul Muntaha, beliau itu melihat dan berbicara dengan Allah. Apakah Allah itu berada di sana atau bagaimana penjelasannya? Jadi begini, tidak ada riwayat sahih yang mengatakan Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu karena Allah tinggal di Arasy. Gak ada. Justru di dalam Al-Quran peristiwa Isra Mi'raj itu tujuannya linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Jadi Allah tuh maha suci dari tempat dan Allah tidak bertempat. Sama halnya dengan ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah di atas Bukit Tursina, bukan karena Allah ada di Bukit Tursina. Sama dengan orang mukmin ketika sholat menghadap Masjidil Haram, bukan karena Allah ada di Masjidil Haram. Atau ketika sujud ke tanah, bukan berarti Allah ada di bawah tanah. Padahal di Al-Quran fasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Itu kan bukan mendekat Allah secara fisik, Allah tetap maha suci dari tempat. Kuburan keramat ada apa enggak dalam manhaj salaf? Kuburan keramat itu artinya kuburan orang-orang mulia seperti para wali dan orang-orang soleh, di mana kalau kita berdoa di situ cepat terkabul. Menurut manhaj salaf, ulama salaf itu ada. Ini misalnya ada kitab berjudul Al-Ahad wal Mathani, karangan ulama salaf Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abi Asim, wafat tahun 287 Hijriah, jadi masa salaf. Di kitab ini halaman 163 ketika menulis biografi sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku melihat banyak ulama dan orang-orang yang utama apabila mereka ada hajat atau persoalan mendatangi makamnya Thalhah bin Ubaidillah, mengucapkan salam lalu berdoa di depannya, dan ia selalu tahu kalau doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi kuburan keramat menurut manhaj salaf itu ada. Yang nggak percaya gimana gitu? Yang nggak percaya itu Wahabi karena bukan manhaj salaf. Saya masih rajin ngaji di Wahabi dulu kayak ini. Nah, itu katanya segala sesuatu itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Seperti apa sebenarnya itu? Itu konsep yang tidak benar. Kok nggak benar, Bi? Harus kembali Al-Quran dan hadis, nggak benar. Mengapa? Karena menurut ulama salaf, dalil hukum di dalam agama itu jumlahnya 14. Bukan cuma 2? Bukan, yang disepakati ada 4. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah ini yang disepakati oleh seluruh salaf. Artinya selama suatu persoalan itu punya dalil, apakah Al-Quran, hadis, atau ijma' atau qiyas, itu selesai persoalan. Yang menolak ijma' itu aliran sesat. Menolak ijma' itu aliran sesat. Kalau dulu Khawarij dan Syiah, yang menolak qiyas itu juga aliran sesat, yaitu kelompok Nazamiyah dari Mu'tazilah. Kalau sekarang seperti apa? Kalau sekarang misalnya menolak ijma' dan menolak qiyas, lalu dilokalisir Al-Quran hadis, sesat juga berarti. Seperti golongan itu? Ya seperti golongan itu. Kata Wahabi, Isra Mi'raj tuh ada dalilnya enggak? Kok mereka sering nolak acara Isra Mi'raj, enggak suka dia? Macam mana nih? Loh, ya ada dalilnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, sampaikan peringatan pada mereka tentang hari-hari Allah. Maksudnya
peringatan hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan kepada mereka. Isra Mi'raj itu kenikmatan pertama, deklarasi bahwa Rasulullah SAW makhluk paling mulia. Berarti umatnya umat paling utama. Kemudian turunnya perintah sholat, ibadah yang paling utama. Jadi luar biasa. Kalau di ruqyah pakai air, gimana hukumnya, Kiai? Ruqyah pakai air tuh gak apa-apa. Jangankan kita, Syekh Abdul Aziz bin Bas membolehkan. Dasarnya apa? Ingin tahu dalilnya? Iya, ada. Rasulullah SAW membacakan ruqyah pada air, lalu dituangkan pada sahabat Thabit bin Qais bin Syammas. Karenanya gak apa-apa itu. Ya, apa ya, Kiai? Iya. Alhamdulillah, dapat ilmu lagi. Dan jangan dianggap dukun, karena itu Islami. Jadi boleh, Kiai lah? Iya boleh. Terima kasih.